Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, selangkah Rasul mulia, keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Sahabat LC dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semua keberkahan dan juga ketenangan serta ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang tema yang penting untuk kehidupan kita. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang tema doa yang berkualitas. Sahabat sekalian rahimakumullah, seorang muslim tentu sudah sangat paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, kita semuanya, untuk satu tujuan yang agung dan mulia, yaitu agar kita semua, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Dan ibadah sahabat sekalian dalam Islam itu mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, baik yang berkaitan dengan hati, lisan maupun anggota badan. Oleh karenanya Syekh Islam Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai,
baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang berkaitan dengan hati, yang batin maupun yang zahir. Semua itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, baik yang berkaitan dengan hati seperti rasa takwa kepada Allah, rasa cinta, berharap, tawakal, atau yang berkaitan dengan lisan, membaca Al-Quran, berzikir, dan yang sebagainya, maupun yang berkaitan dengan anggota badan seperti salat dan yang sebagainya. Semuanya adalah termasuk dalam kategori ibadah. Dan ibadah yang di antara ibadah yang sangat Allah cintai dan muliakan adalah ibadah doa. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah yang utama. Karena doa adalah ibadah, maka seorang muslim tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi juga bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih Allah muliakan daripada doa. Bahkan doa merupakan salah satu amal mulia orang-orang yang mulia, yaitu para nabi dan rasul. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan rasul, bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan kepada kami mereka tunduk. Jadi di antara sifat orang-orang mulia, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, dalam Al-Quran kita mendapati banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Bahkan Allah janjikan untuk mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian." Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dua ayat ini memberikan satu pesan untuk kita bahwa kita diperintahkan untuk berdoa dan Allah janjikan akan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, "Ana la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a." Saya tidak terlalu berfikir tentang pengabulan doa, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa berdoa. Fa'idha ulhimtud du'a fa'innal ijabah ma'ahu. Karena kata beliau, ketika saya diberikan taufik, diberikan ilham, kemudahan untuk berdoa, maka pengabulannya akan ada bersama doa. Akan tetapi sahabat sekalian, perlu kita pahami bahwa pengabulan doa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran bukanlah untuk setiap doa yang dipanjatkan, tapi hanya doa yang berkualitaslah yang akan dikabulkan. Apa maksud doa yang berkualitas? Doa yang berkualitas yang kita maksud adalah doa yang memenuhi syarat pengabulan dan terbebas dari hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Oleh karena itu, Ibnu Rajab mengatakan, "Lakin ad-du'a sababu muqtadin lil ijabah." Doa itu sebab untuk mendapatkan pengabulan. Mastikmali syara'itihi wa intifai mawanih. Hal itu bisa terjadi jika dibarengi dengan memenuhi syarat-syarat pengabulan doa dan hilangnya atau tidak adanya hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa.
wa qad tatakhallafu al-ijabah lintifai ba'dhi syurutihi aw wujudi ba'dhi mawani'ihi. Maka terkadang doa itu bisa tertunda pengabulannya disebabkan ada syarat yang belum terpenuhi atau ada penghalang yang ada ketika dia berdoa, maka doa itu akan terhalang. Maka doa yang berkualitas itu doa yang memenuhi syarat dikabulkan dan terbebas dari hal-hal yang dapat menghalanginya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa doa itu seperti pedang. Dan kita tahu pedang itu akan bisa berfungsi dengan baik bukan karena hanya ketajamannya saja, tapi harus dibarengi dengan kuatnya tangan orang yang menggunakan pedang itu. Artinya, pedang yang tajam tidak begitu berfungsi kuat, sempurna jika dipegang, digunakan oleh orang yang tidak kuat tangannya. Tapi jika pedangnya tajam, digunakan oleh orang yang kuat tangannya dan tidak ada yang menghalangi pedang tersebut, maka pedang akan berfungsi dengan sempurna. Demikian pula dengan doa. Doa itu jika tidak berkualitas, maka doa akan tidak mudah dikabulkan. Jadi ada doa yang berkualitas, kalau pedang tajam. Yang kedua, orang yang berdoa itu pemegang pedang, pengguna pedang. Nah, orang yang berdoanya pun dia harus punya sifat-sifat yang berkualitas yang akan mendukung dia untuk terkabulnya doa. Doanya berkualitas, orang yang berdoa berkualitas, dan tidak ada penghalang yang menghalangi doa itu terkabulkan. Maka seorang muslim hendaknya berusaha memahami hal-hal yang dapat menjadikan doanya berkualitas, sehingga ketika doanya berkualitas akan mudah untuk Allah kabulkan. Maka sahabat sekalian, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan agar doa yang kita panjatkan itu berkualitas dan berpeluang besar untuk dikabulkan. Yang pertama, hendaknya isi atau kandungan doa tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Ini agar doa kita berkualitas, doa yang kita panjatkan, isi doanya itu atau kandungan doa tidak mengandung dosa. Artinya apa? Seseorang tidak memohon pada sesuatu yang haram atau yang mengandung keharaman, itu pasti nggak akan dikabulkan. Dan itu doa tidak berkualitas. Maka seorang muslim ketika berdoa hendaknya memperhatikan apakah doanya itu sudah bagus, sudah sesuai, tidak mengandung yang haram, atau ada. Maka harus diperhatikan. Itu yang pertama. Agar doanya berkualitas. Dia hendaknya doa itu terhindar atau terbebas dari dosa atau pemutusan silaturahim. Yang kedua, agar doa kita berkualitas. Ini yang kedua berkaitan dengan orang yang berdoa. Berdoa dengan penuh rasa yakin akan dikabulkannya doa, serta hadirnya hati ketika kita berdoa. Ini ada 2 poin. Untuk menggapai kualitas seorang yang berdoa, memperhatikan yang pertama, dia yakin dalam dirinya, dalam hatinya bahwa doa dia itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia dalam kondisi hatinya hadir. Tidak hanya sebatas lisan yang berkata atau berdoa tapi hatinya lalai, tidak. Maka dia bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Maka seorang muslim hendaknya meningkatkan kualitas doanya dan dirinya ketika berdoa dengan cara dia memahami apa yang dia minta kepada Allah SWT, sehingga hatinya itu hadir ketika dia berdoa. Bukan sebatas lisan yang bergerak tapi nggak paham apa yang dia
ucapkan. Ya, jadi yang paling kedua, agar doa kita berkualitas yang insya Allah akan berpeluang besar dikabulkan, perhatikan diri kita, hati kita ketika berdoa. Apakah hati kita fokus, konsentrasi atau lalai? Jika lalai, maka itu sebab doa kita tidak diterima atau menunjukkan doa kita tidak berkualitas. Yang ketiga, jauhkan diri kita dari asupan makanan yang haram. Karena ketika seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara makanannya, minumannya atau yang semisalnya yang menghidupkan dirinya itu dari yang haram, maka itu doanya menjadi tak berkualitas. Dirinya tidak berkualitas. Sehingga doanya pun akan tidak terkabulkan atau sangat sulit untuk dikabulkan. Kenapa? Karena makan yang haram atau minuman yang haram menjadi penghalang terkabulnya doa seseorang. Maka agar kita menggapai kualitas yang sempurna dalam diri kita ketika berdoa, perhatikan makan kita. Nabi pernah mengisahkan sebuah bersabda sebuah hadis, beliau mengatakan di antara potongan hadis, "Summa dzakara rajula yutilu safar ash'atha aghbar." Nabi menyebutkan seorang laki yang menempuh perjalanan yang jauh, yang membuat rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Ini gambaran safar di zaman dahulu kala. Mereka melewati padang pasir sehingga berhari-hari, dan itu membuat fisik mereka atau pakaian mereka, rambut mereka itu bisa berdebu dan beracak-acakan. Kemudian beliau mengatakan, yamuddu yadayhi lis-sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yaqul ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa. Kita perhatikan sekarang, seorang musafir doanya mudah dikabulkan. Dan kondisi adalah kondisi yang lusuh, dan itu juga dia dikabulkan doa. Yang ketiga, dia mengangkat tangannya. Kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ada 4 sebab pengabulan doa. Dia lakukan itu. Tapi perhatikan, ada satu hal yang membuat doanya itu tidak berkualitas. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan juga dia tumbuh dengan sesuatu yang haram. Nabi berkatakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan mudah dikabulkan? Artinya makan yang haram menjadi sebab doa seorang itu tidak berkualitas, yang akhirnya tidak mudah untuk dikabulkan. Yang berikutnya sahabat sekalian, hendaknya kita memperhatikan waktu atau tempat atau kondisi di mana doa mudah dikabulkan. Ini diantara upaya kita untuk meningkatkan kualitas doa kita. Perhatikan waktu yang mustajab. Seperti misalnya ketika kita dalam kondisi sujud, ketika sholat, sepertiga malam terakhir, ketika misalnya kita berpuasa, sedang safar, atau ketika sedang turun hujan, dan yang semisalnya. Itu waktu-waktu di mana doa mudah dikabulkan. Antara adzan iqamah, itu semuanya di antara waktu atau tempat atau kondisi di mana doa mudah dikabulkan. Maka untuk meningkatkan kualitas doa kita, perhatikan waktu-waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah hendaknya seorang muslim berusaha melakukan sebab-sebab yang mengantarkan dia untuk mewujudkan apa yang dia harapkan atau apa yang dia doakan. Ini bagian yang perlu dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dia berdoa agar Allah mudahkan rezeki dia, maka dia berusaha untuk mencari rezeki. Ketika dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam ujian, maka dia belajar dan seterusnya. Artinya sebab-sebab itu perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas doa kita kepada Allah SWT, sehingga doa itu akan mudah dikabulkan. Nah, sahabat sekalian, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah memperhatikan kualitas doa kita, kemudian kualitas diri kita, hati kita hadir, kita yakin doa yang akan dikabulkan, kita menjauhkan sesuatu yang makan yang haram, kita telah memperhatikan waktu-waktu di mana doa dikabulkan,
dan juga kita melakukan sebab-sebab, tapi ternyata kita belum melihat, belum tampak doa yang kita mohonkan itu terwujudkan dalam bentuk nyata. Ada pergerangan. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita simak dan pahami sebuah hadis Nabi SAW yang luar biasa, memberikan satu pemahaman kepada kita tentang hakikat pengabulan doa. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa pada Allah yang tidak mengandung dosa. Ini poin pertama. Doa yang dia panjatkan tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahimin, tidak mengandung pemutusan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Melainkan Allah berikan kepadanya satu dari 3 kemungkinan. Artinya apa? Doa yang berkualitas, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim dan seterusnya, akan Allah kabulkan, tapi bentuknya 1 dari 3. Artinya bentuk pengabulan doa itu 3 kemungkinan. Yang pasti dikabulkan, tapi bentuk pengabulannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia mengatakan, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah segerakan pengabulannya di dunia. Artinya apa yang dia harapkan di dunia ini, dia dapatkan itu, Allah berikan. Dia misalnya ingin sesuatu, misalnya ingin sukses dalam ujiannya, Allah berikan itu. Dia ingin memiliki sesuatu barang, Allah wujudkan itu, Allah mudahkan itu. Walaupun terkadang Allah tunda, tapi Allah berikan sesuai yang dia minta. Itu pertama, bentuk pengabulan doa. Kalaupun itu tidak, maka mungkin saja bagian yang kedua. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau pengabulannya itu akan Allah simpan di akhir kelak. Kebaikan-kebaikan doa itu akan Allah simpan untuk hari akhir kelak. Bentuknya apa? Bentuknya bisa Allah mengangkat derajat dia di surga dan Allah limpahkan pahalanya, dan itu yang terbaik tentunya. Karena kita pada hari kiamat itu tidak ada yang kita paling butuhkan kecuali kebaikan-kebaikan atau pahala dari Allah SWT. Dan orang yang berdoa dan dia tidak mendapatkan perwujudan apa yang dia minta di dunia, bisa jadi yang kedua ini. Allah simpan pengabulannya, kebaikannya untuk hari akhir kelak. Dan itu pun kita enggak, tapi kita beriksan pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, Allah palingkan darinya keburukan yang mungkin akan menimpa dia kalau dia tidak berdoa. Itu luar biasa ini. Mungkin ada seorang hamba, dia berdoa tiap Masya Allah, rajin berdoa. Tapi apa yang dia minta kepada Allah belum dia lihat pengabulannya. Ini bisa jadi yang ketiga. Allah selamatkan dia dari berbagai macam musibah yang mungkin akan menimpanya jika dia tidak berdoa. Maka di antara buah doa bisa jadi kondisi sehat kita, kemudahan kita, atau kita aman-aman dalam kehidupan ini, bisa jadi karena faktor banyaknya kita berdoa yang belum Allah kabulkan dalam bentuk nyata, tapi Allah palingkan kita dari berbagai macam keburukan. Dan itu juga satu bentuk pengabulan. Jadi sekarang kita perlu perhatikan sahabat sekalian, pengabulan doa kita itu ada 3 kemungkinan. Allah segerakan di dunia dalam bentuk apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah tunda kebaikannya di akhirat. Yang ketiga, Allah palingkan keburukan yang akan menimpa kita dengan sebab kita berdoa. Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berdoa. Kita minta apa yang kita inginkan, minta kepada Allah. Tapi masalah dikabulkannya bentuknya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu
mana yang terbaik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa ingat bahwa perintah Allah untuk kita semuanya berdoa. Dan doa itulah ibadah, dan setiap kita berdoa Allah akan berikan pahala. Maka seorang muslim jangan pernah berputus asa dalam berdoa dan terus berdoa. Ya, dan tidak perlu jangan tergesa-gesa. Pengen suruh dikabulkan, tidak. Nabi mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'utu falam yustajab li. Doa kalian itu akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya itu? Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Tetap berdoa, dan berdoa jangan putus asa, serahkan kepada Allah semuanya. Berbaik sangka kepada Allah, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Tugas kita adalah Allah perintahkan untuk berdoa, maka berdoalah. Semoga Allah SWT mudahkan kita semua untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan mampu memperbanyak doa kepadanya, karena Allah mencintai orang-orang yang berdoa. Sebaliknya, Allah benci bahkan murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Nabi bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Berbeda halnya dengan manusia. Kalau kita sering minta ke manusia, manusia akan marah kepada kita. Tapi kalau Allah sang pencipta, justru Allah marah kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Kenapa? Ketika orang tidak berdoa, dia merasa dirinya hebatlah. Allah yang maha hebat, Allah maha segalanya, maka mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Semoga Allah SWT mudahkan semua untuk berdoa kepadanya, dan ingat Allah janjikan pengabulan doa yang berkualitas. Maka berusahalah untuk meningkatkan kualitas doa kita dan diri kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua apa yang kita harapkan, dan Allah wujudkan semua keinginan kita di dunia ataupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.